Gadis itu dengan dingin melihat robotnya. Perintahkan untuk melompat turun dari jendela. Robot tidak bereaksi sama sekali. Itu langsung melompat turun. Kemudian Charles mendengar suara keras. Mereka membuka pintu. Melihat robot jatuh begitu parah sehingga seluruh orang menjadi rusak parah. Maaf merepotkanmu. Charles bertanya kepadanya apa yang terjadi. Robot tidak berbicara. Charles menduga itu adalah lelucon putrinya. Dia memanggil kedua gadis itu. Dia memberitahu mereka bahkan sebagai robot juga harus menghormati mereka. Tapi Alina sepertinya tidak peduli. Apa yang salah dengan metal dan pemrograman? Robot baru saja tiba di keluarga ini. Charles membelinya sebagai pengurus rumah tangganya. Mereka memanggilnya Andrew. Orang yang tidak menghormati Andrew memiliki seorang ibu. Karena Andrew selalu mengikutinya. Mata dari belakang sangat menakutkan. Hanya saja tidak ada yang tahu. Andrew memiliki hati yang baik. Suatu hari Andrew berada di ruang bawah tanah. Dia melihat seekor laba-laba. Tapi jangan di-scan. Andrew secara khusus membawanya keluar. Letakkan dengan lembut di atas bunga. Gerakan Andrew masih kaku. Ketika putri kedua menunjukkan kepadanya mainan kacanya, Andrew secara tidak sengaja menjatuhkan mainan itu sehingga membuatnya pecah berkeping-keping. Gadis itu sangat marah. Beritahu Andrew untuk pergi. Gadis itu pada dasarnya adalah orang yang paling damai dalam keluarga. Andrew menatap potongan kayu di tanah. Malam itu Andrew pergi mencari buku tentang mematung. Dia melihat berulang-ulang. Keesokan harinya putri kedua datang ke kamarnya. Melihat mainan kayu yang halus. Dia menduga Andrew melakukannya. Gadis kecil itu berlari ke arah Andrew dan memberitahunya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima. Ketika Charles melihat mainan kayu ini, dia mulai menyadari. Andrew bukan sekadar robot pembantu rumah tangga. Dia mulai mengamatinya. Suatu hari dia pergi ke ruang bawah tanah tempat Andrew biasanya tinggal. Melihat tempat ini rapi dan bersih. Dan Andrew duduk di depan speaker yang rusak. Itu duduk dengan tenang mendengarkan musik. Charles merasa tidak bisa dipercaya. Dia membawa Andrew ke pabrik. Tanya bos di sana. Pemikiran independen robot adalah desainnya yang benar. Tapi pihak itu menyangkalnya. Ternyata mereka tidak pernah mengira robot akan muncul dalam keadaan sadar. Pemiliknya juga ingin mengeluarkan uang untuk mendapatkan Andrew kembali. Perusahaan hanya peduli pada penjualan keuntungan. Mereka takut robot yang sadar akan menjadi faktor berbahaya bagi perusahaan. Ketika Charles mendengar ini, dia merasa marah. Dia mengatakan kepribadian itu tak ternilai harganya. Kemudian menolak permintaan bos. Sesampainya di rumah Charles mulai memperlakukan Andrew dengan serius. Dia mengajarinya akal sehat, membaca buku dan menulis surat. Tapi yang paling disukai Andrew adalah adegan di mana bos dan nyonyanya tertawa bersama. Naik turunnya emosi manusia terhadap robot seperti itu. Ada daya tarik yang luar biasa. Gadis kecil itu sering pergi mengumpulkan kayu di pantai bersama Andrew. Bersama-sama mereka mengubah kayu busuk menjadi karya seni yang indah. Dia bahkan mengajari Andrew untuk bermain dengannya. Sama seperti itu 15 tahun berlalu. Gadis kecil itu telah berubah menjadi seorang gadis. Anak perempuan tertua masih sangat nakal. Pemilik dan istrinya sama-sama tua. Suatu hari, putri kedua tiba-tiba datang untuk mencari Andrew. Dia bilang dia akan menikah. Tapi di dalam hatinya, dia ragu-ragu. Karena dia punya teman yang sangat penting. Tidak hanya imut, tetapi juga menghormati dan mengakuinya. Setiap kali bersama teman ini, dia merasa bahwa pacarnya tidak berarti apa-apa. Andrew mengatakan itu, lalu dia menendang pacarnya. Menikah dengan teman yang lain. Dia tiba-tiba tertawa. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Andrew tetapi berhenti. Pada akhirnya dia masih tidak berbicara. Andrew masih tidak bisa memahami arti tersembunyi dari kata-kata orang. Dia tidak tahu teman yang disebutkan Amanda. Ini diri sendiri. Sesuatu yang bukan manusia. Mesin besi tidak sepadan dengan cintanya. Amanda dan pacarnya menikah. Di pernikahannya, perhatian Andrew. Bos sedih tidak seperti biasanya. Dia tidak mengerti bos. Hari yang bahagia, mengapa dia menangis?
Bos memberitahu Andrew banyak hal di dalam hatinya. Tentang menjadi tua, tentang perpisahan. Tentang ketidakpedulian waktu. Andrew selalu mendengarkan dengan tenang. Sampai akhirnya dia memberitahu bos. Jangan khawatir, masih ada saya. Pernyataan ini membuat lelaki tua itu sangat terkejut dan sangat tersentuh. Dia menemukan robot yang tampak bodoh ini. Entah sejak kapan aku mengerti emosi dan berempati dengan orang. 12 tahun lagi berlalu. Andrew menjadi semakin manusiawi. Bos menyuruh Andrew untuk memilih pakaiannya sendiri. Dan biarkan dia membaca banyak buku. Andrew belajar hal yang sangat penting dari pengetahuan sejarah manusia. Itulah kebebasan. Jadi Andrew meminta satu hal kepada bos. Dia menawarkan diri untuk melayani keluarga pemilik. Tapi dia berharap dia memiliki identitas yang bebas. Bos marah. Robot yang berani meminta kebebasan. Sepertinya keluarga ini tidak memperlakukannya dengan baik. Walaupun marah. Tetapi tuan yang baik hati akhirnya mengizinkan Andrew untuk bebas. Tapi dia punya permintaan. Itu melarang dia untuk tinggal di rumah ini mulai sekarang. Dia tidak lagi membutuhkan layanan Andrew. Andre tidak mengerti. Tapi tetap menerima permintaan orang tua itu. Ini sebenarnya adalah orang tua yang kesepian dan sombong. Dia takut menunjukkan bahwa dia tidak tega bertanya kepada pembantu rumah tangga berusia 27 tahun ini. Dia pernah memberitahu putrinya, jangan jatuh cinta dengan robot. Tapi sebenarnya dia sudah menganggap Andrew sebagai keluarganya. Andrew membangun rumahnya sendiri di tepi pantai. Sama seperti itu, dia hidup sendiri selama 16 tahun. Suatu hari, putri kedua, yang sudah tua, datang kepadanya. Ternyata bos sedang sekarat. Dia ingin melihatmu. Sudah bertahun-tahun tidak melihat lelaki tua itu. Sekarang dia terlihat lemah dan lelah. Bahkan dalam keadaan seperti itu. Tapi lelaki tua itu juga tidak lupa berterima kasih kepada Andrew. Dan mengingatkannya. Mengejar kebebasan adalah benar. Setelah orang tua itu meninggal, Andrew juga mulai berpikir tentang hidup dan akhir. Untuk mencari jawaban. Andrew ingin menemukan robot seperti dia. Jadi dia memulai pencariannya. Dan pencarian ini adalah 10 tahun. Ada robot tergeletak di puing-puing. Ada robot yang tidur nyenyak di salju. Tapi kebanyakan bukan pemikir independen seperti Andrew. Sampai Andrew menemukan cyborg lain. Dia menemukan lab yang lusuh. Ini adalah seseorang yang memiliki cinta gila untuk penjahit. Dia sangat pandai menggabungkan tisu semi-lem dengan mesin. Biarkan robot memiliki kulit yang sama dengan manusia. Andrew melihat semua ini. Tanpa ragu, memohon kepada ilmuwan untuk membuatkan dia kulit. Robot wanita mengeluarkan sepotong lem. Biarkan ilmuwan memberikan robot laki-laki di sebelahnya untuk diremas. Setelah salah satu adonannya, sebuah wajah telah terbentuk. Untuk menyesuaikan wajah ini pada Andrew, ilmuwan menghilangkan lapisan besi luar Andrew. Andrew melihat dirinya di cermin. Ternyata para cyborg juga takut melihat diri mereka sendiri. Ilmuwan pertama kali menyemprotkan lem ke tangan Andrew. Kemudian ditransplantasikan rambutnya. Mencangkokkan otot-otot pada kulit di perut. Sama seperti itu, Andrew dengan daging dan darah lahir. Andrew akhirnya memiliki penampilan manusia. Dia pergi ke rumah putri keduanya. Menemukan seorang wanita yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Tapi penampilannya mengancam Amanda. Dia tidak mengenalimu sama sekali. Ketika dua orang berbicara satu sama lain, seorang wanita tua datang ke. Ternyata dia adalah putri tuan. Gadis muda itu adalah keponakan Amanda. Andrew telah pergi selama 20 tahun. Mereka berdua terlihat sama tetapi dalam dua kelas usia ini. Andrew bingung untuk pertama kalinya. Ternyata, waktu sangat kejam bagi manusia. Amanda menghibur dan mengulas cerita lama bersama Amanda. Semuanya sama seperti saat dia masih bayi. Tapi Andrew tidak mengharapkannya. Sampai jumpa lain waktu. Amanda telah mencapai akhir hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia memiliki kuda kayu kecil. Itulah hadiah yang diberikan Andrew padanya. Amanda meninggal dengan tenang. Dan Andrew masih diam. Ketika Andrew melihat cucunya, dia menangis. Dia berkata, "Itu terlalu kejam. Kamu boleh menangis tapi aku tidak bisa.
Hatiku sangat sakit. Tapi aku tidak bisa menunjukkannya. Agar dia bisa mengungkapkan perasaannya. Andrew mencari ilmuwan lagi. Dia mengeluarkan studi organ internalnya. Ternyata dia mendownload semua ilmu biologi di dunia. Dan ciptakan cara untuk menggabungkan biologi dan sains. Di bawah kerjasama Andrew dan ilmuwan. Mereka telah membangun satu set lengkap organ biologis. Bahkan ada sistem saraf pusat. Itu bisa membuat Andrew merasakan emosi manusia yang lebih kompleks. Ilmuwan itu memperingatkannya. Emosi bisa menyakitimu. Apa kamu yakin? Andrew melihat ke arah robot wanita. Itu tidak memiliki cinta. Semua tindakan diprogram. Andrew tidak ingin menjadi kerangka baja yang tak bernyawa. Tidak masalah. Ilmuwan melakukan rehabilitasi multi-hari untuk Andrew. Sekitar waktu ini, Andrew sangat tertarik untuk menemukan Portia. Kesopanannya. Selalu tunjukkan perasaan yang benar. Sering membuat Portia tertawa. Dalam pesta makan malam. Dua orang menari bersama, seperti pasangan. Ada saat, Portia hampir lupa bahwa Andrew adalah robot. Dia memiliki perasaan ketergantungan dan perhatian pada Andrew. Tetapi ketika dia sadar, dia akan menggunakan alasan untuk mengendalikan emosinya. Andrew bahkan lebih di bawah cinta panas dan dingin Portia. Tetapi secara bertahap memahami kompleksitas emosi manusia. Ketika Andrew benar-benar direnovasi, dia berlari mencari Portia di malam hari. Lalu mendekatlah dan biarkan Portia menusuk matanya. Oh, sakit banget. Renovasi berhasil. Andrew memiliki segala macam emosi sejak saat itu. Dia hampir berubah menjadi manusia. Dia merasa tidak ada lagi penghalang antara dia dan Portia. Tapi Portia menyesal memberitahunya. Dia sudah bertunangan dengan pria lain. Tenang untuk sementara waktu. Andrew baru saja mengucapkan selamat. Dia hampir segera menerima kebenaran. Tidak ada tabungan dan tidak ada pertempuran. Karena pemrograman asli dia. Buat dia dalam keadaan apapun. Ini juga penting untuk menjadi rasional. Portia menganggap Andrew begitu acuh tak acuh. Dia tiba-tiba marah. Tapi Andrew tidak mengerti mengapa dia marah. Dua orang yang awalnya saling mencintai tetapi berpisah karena pemahaman mereka tentang perasaan mereka. Hari pertunangan. Andrew tidak bisa tidak memanggil ilmuwan itu. Menyelinap ke dalam upacara. Dia sangat membenci calon suami Portia. Pada saat ini, ilmuwan mengingatkannya. Ternyata dia cemburu. Hanya mereka yang jatuh cinta yang cemburu. Robot tidak tahu. Andrew akhirnya mengerti penderitaan manusia. Untuk mengubah rasa sakit ini menjadi kebahagiaan. Dia dipaksa untuk bertindak dengan cara yang paling bodoh. Dia tidak ragu untuk pergi ke Portia. Dia tidak rasional seperti sebelumnya. Dia menunjukkan kecemburuan dan ejekan terhadap tunangannya. Dia mengaku pada Portia. Dia sangat merindukannya sehingga dia tidak bisa duduk diam. Dia tidak akan seperti robot lagi. Dia akan menghormati setiap gerakannya tanpa syarat. Ketika Portia tidak mau menghadapi, Andrew bahkan menahannya. Dia mengaku pada Portia dengan kata-kata termanis. Andrew akhirnya membuat gadis itu berdebar. Banyak orang mengatakan cinta adalah hal yang paling bodoh, paling buruk dan paling tidak berguna di dunia. Tapi lihat robot ini. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi ia memiliki cinta yang sempurna yang membuat semua orang iri. Kombinasi manusia dan robot ditakdirkan untuk tidak ada yang bersimpati. Karena itu, Andrew harus melalui jalur litigasi yang sulit. Dia berharap hukum mengakui dia sebagai manusia. Tentu saja Andrew kalah dalam kasus ini. Alasan hakim adalah, orang-orang dapat menerima robot abadi. Tapi tidak bisa menerima yang abadi. Kesenjangan terbesar antara Andrew dan manusia adalah hidup dia yang tidak pernah berakhir. Begitu saja, dia menggunakan identitas robot. Berada di sisi Portia selama beberapa dekade. Andrew tidak menua tapi Portia semakin tua. Melihat Portia, Andrew selalu ingat melihat bos dan putri keduanya. Rasa sakit yang menyengat tahun itu. Sekarang Andrew mengerti, itu menekannya dan membuatnya ingin mati lemas. Portia menghiburnya dengan berkata, setiap kelahiran dan kematian di dunia memiliki hukumnya sendiri. Manusia menua dan mati sesuai dengan hukum alam. Tepat sekali.
Tapi Andrew tidak mau menerima kenyataan. Dia telah terbangun. Aku mengerti. Aku hanya punya satu masalah, Portia. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ini adalah langkah terakhir dalam perjalanan Andrew untuk menjadi manusia. Dia ingin melepaskan kekuatan super yang diimpikan manusia, keabadian. Saya menemukan ilmuwan yang sekarang sudah tua. Tolong bantu dia dengan renovasi terakhir. Jadi, setelah darah yang membusuk disuntikkan ke dalam tubuh, Andrew memiliki kelemahan manusia yang fatal. Bertahun-tahun kemudian Alina berdiri di depan lagi. Biarkan hakim melihat wajah lamanya. Menunggu hari hukuman diucapkan. Dia pergi ke akhir hidupnya. Hakim menyatakan dia manusia. Akui pernikahannya dengan Portia adalah sah. Ketika Portia memandang Andrew dengan lega. Dia sudah meninggal. Tidak masalah apakah perlu mengetahui hasilnya atau tidak. Yang penting Andrew menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertarung. Portia memberitahu perawat. Matikan perangkat pendukung kehidupan untuk dia sendiri. Dan perawat darah dan daging ini. Itu adalah robot wanita saat itu. Pemrograman robot yang ditentukan. Tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti orang. Tapi kali ini dia melakukan kebalikan dari pemrograman. Dia meneteskan air mata. Bantu Portia mengikuti kekasihnya. Sepertinya dia mirip dengan Andrew. Memiliki kesadarannya sendiri. Memprogram robot sebenarnya sangat sederhana. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya jelas dan tidak bisa salah. Seperti yang selalu kita dengar. Konsep benar mutlak adalah sebuah kesalahan. Semua tindakan mereka terhadap orang-orang, bahkan mengungkapkan pikiran, selalu dihakimi dan dituntut. Tapi manusia itu rumit. Orang sering harus membuat kesalahan untuk menemukan hal yang benar. Orang sering harus melalui rasa sakit untuk bahagia. Orang sering berbicara tentang kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Hanya untuk bisa menyadari keindahan dan makna hidup. Tapi ada satu komentar yang membuatku berpikir. Andrew memilih menjadi manusia. Bukan untuk bersedih seperti manusia. Itu untuk bisa bahagia seperti manusia. Tapi lupakan apa yang biasanya dimiliki hidup. Jadi belajarlah dari Andrew. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, berani dan mengejar apa yang benar. Bahkan dalam kekecewaan, masuki yang tidak diketahui dengan berani. Meski menyakitkan, milikilah keberanian untuk mengubah dirimu sendiri. Suatu hari nanti, Anda akan mencapai tujuan akhir seluruh umat manusia. Itulah kebahagiaan.